Baiklah semuanya, perhatikan ini. Anggota Kongres Ciproy mengajukan Undang-Undang Mamdani untuk mendeportasi dan mencabut kewarganegaraan orang-orang yang mendukung atau terkait dengan partai Islamis, Sosialis, Komunis, atau Tiongkok. Pada dasarnya, yang anti-Amerika, yang punya agenda berbeda. Saya sudah mengatakan ini sejak lama, saya tidak peduli. Kita tidak hidup di tahun 80-an, kita tidak hidup di tahun 70-an, atau kita tidak hidup di tahun 60-an atau 70-an, di dunia pasca McCarthy, di mana Ronald Reagan berkata begini, kita harus percaya pada sistem demokrasi kita. Jika seseorang adalah komunis, biarkan mereka menyebarkan komunisme mereka, dan kita akan mengalahkan mereka melalui cara-cara demokratis kita. Tidak, ini dunia yang berbeda. Oke. Ya, Ronald Reagan berhasil mengalahkan komunisme, tapi petir tidak selalu menyambar tempat yang sama dua kali. Oke? Jadi saya katakan, orang-orang yang tidak percaya pada demokrasi, orang-orang yang tidak percaya pada konstitusi Amerika, seharusnya tidak diberikan hak kebebasan berbicara. Seharusnya tidak diberikan hak untuk menyebarkan ide-ide mereka untuk membongkar sistem Amerika. Jadi itulah yang saya yakini. Jadi bagaimanapun juga, inilah mengapa ini luar biasa. Ini. Ini, Undang-Undang Mamdani. Biarkan saya bacakan untuk Anda. Jika ini disetujui, teman-teman, ini luar biasa. Ini akan menjadi tolok ukur bagi semua negara barat lainnya. Karena saya selalu bilang, hanya karena Anda sudah menjadi pemegang paspor atau Anda menjadi warga negara melalui, bahkan bukan hanya melalui proses naturalisasi. Bahkan jika Anda lahir dari orang tua Muslim di Amerika, lalu tiba-tiba Anda dianggap orang Amerika, dan kita harus menanggung Anda seumur hidup kita. Tidak. Jika ada beberapa yang menyimpang, Anda tahu. Jika ada beberapa ekstremis, jika hanya 1% Muslim yang ekstremis, maka baiklah, kita bisa memasukkan mereka ke penjara. Tapi jika itu menjadi sebuah gerakan untuk membongkar Amerika Serikat atau Inggris, seperti yang mereka lakukan di Inggris, Inggris akan segera mengetahuinya. Maka kita membutuhkan solusi politik jangka panjang. Ini bukan lagi sekedar masalah kriminal, di mana Anda bisa langsung memasukkan mereka ke penjara. Tidak. Anda harus mencabut kewarganegaraan mereka, mendeportasi mereka. Karena pada akhirnya, mereka tetap saja tahanan hati nurani. Anda tahu, mereka punya sudut pandang ideologis yang tidak sejalan dengan pandangan dunia kita. Jadi kita butuh solusi politik untuk itu. Oke, Anda ingin mendirikan khilafah, Anda ingin menyebarkan Islam, Anda ingin menegakkan syariah. Kalau begitu, pergi saja Bagarov. Tinggallah di Afghanistan, kami tidak membutuhkanmu. Jadi undang-undang ini akan membawa kita lebih dekat ke sana. Jadi Undang-Undang Mamdani memberlakukan perubahan besar pada hukum imigrasi yang akan mendeportasi, mencabut kewarganegaraan, menolak pemberian kewarganegaraan Amerika Serikat atau izin masuk bagi setiap warga negara asing yang merupakan anggota Partai Sosialis, Partai Komunis Tiongkok, atau Partai Fundamentalis Islam atau bahkan Islamisme, atau yang mendukung sosialisme, komunisme, marxisme, atau fundamentalisme Islam. Seperti Daniela Kikuchi yang secara terbuka dan dengan bangga mengatakan hal seperti ini. Lihat ini. Kamu menerima halaman-halaman Islam. Orang ini adalah seorang Islamis Inggris. Segala sesuatu yang berlaku membutuhkan kekuatan. Inilah cara kita dapat membahas pertanyaan tentang jihad ofensif dalam Islam tanpa mengorbankan keyakinan Islam kita. Pilihannya adalah tunduk atau mati. Itu saja. Katakan secara terbuka bahwa kita harus melaksanakan jihad ofensif. Dia adalah warga negara Amerika dan katanya kita tidak bisa lepas darinya. Tidak. Tolong. Kita butuh Undang-Undang Mamdani ini disahkan oleh Kongres. Selain itu, undang-undang ini membuat definisi baru untuk masing-masing istilah tersebut dan menutup celah hukum yang ada, termasuk migrasi berantai dan klaim palsu dalam undang-undang imigrasi saat ini yang telah memfasilitasi masuknya massal kaum Marxis dan Islamis. Mengapa kita terus mendatangkan orang-orang yang membenci kita? Ya? Bukan hanya selama 6 tahun terakhir, tapi selama 60 tahun terakhir. Benar sekali. Sistem imigrasi kita telah digunakan secara sinis untuk merugikan daya saing pekerja Amerika demi mendatangkan orang-orang dari dunia ketiga secara massal.
Hal ini tidak hanya menyebabkan meningkatnya kejahatan dan turunnya upah, tetapi juga penyebaran ideologi-ideologi bermusuhan yang secara fundamental bertentangan dengan nilai-nilai Amerika dan cara hidup Amerika. Jadi kenapa kita butuh ini, teman-teman? Kenapa kita butuh ini? Inilah alasannya kita butuh ini. Lihat ini. Kalau ini tidak membuat darahmu mendidih, berarti kamu tidak memperhatikan. Dan kamu tidak cukup mencintai dirimu sendiri. Lihat ini. Seorang warga New York melihat papan reklame besar dalam bahasa Arab. Ngomong-ngomong, ini bukan sesuatu yang terlalu mengejutkan bagiku, karena mungkin aku sudah terbiasa. Karena aku sudah melihat hal ini di Inggris, dan mulai terjadi di Australia, dan aku melihat bagaimana. Orang-orang Australia merespons, tapi tidak seagresif ini. Jadi mereka bilang, apa-apaan ini? Jadi, salut untuk kalian, orang Amerika, salut untuk kalian. Inilah cara yang seharusnya kalian bereaksi, karena orang Inggris tidak bereaksi terhadapnya. Mereka hanya berkata, oh, bukankah itu indah? Ya Tuhan. Kami sedang berada di LIE menuju ke Midtown Tunnel. Dan apa yang baru saja kalian lihat adalah NYC Health, NYC Cares, sesuatu seperti itu. Sebuah papan tanda yang sepenuhnya dalam bahasa Arab. Dibayar dengan uang pajak kalian. Satu-satunya hal yang saya lihat dilakukan oleh wali kota ini adalah mengadakan makan malam di Gracie Mansion dan memasang papan tanda dalam bahasa yang tidak dituturkan oleh sebagian besar warga New York. Itu Itu yang terlihat. untuk ditaklukkan. Basis Mamdani adalah para pemilih yang lahir di luar negeri. Orang-orang yang lahir di luar Amerika Serikat dan sekarang telah bermigrasi ke Amerika Serikat. Dia melayani orang-orang tersebut ketika dia memasang papan nama dengan tulisan Arab penuh. Asimilasi bukan berarti Anda menuntut negara tempat Anda berada untuk mengubah bahasanya. Tidak seharusnya ada papan nama di New York City dalam bahasa selain bahasa Inggris. Anda tahu kenapa? Karena New York City, sejauh yang saya tahu, masih merupakan bagian dari Amerika Serikat. Jika ada orang di New York City yang merasa lebih nyaman membaca papan nama dalam bahasa Arab, Mereka sebaiknya kembali ke negara-negara Arab, tempat mereka berbicara bahasa Arab. Mereka sebaiknya bermigrasi kembali ke tempat di mana mereka merasa lebih nyaman. Di Amerika Serikat, seharusnya tidak ada satupun tanda dalam bahasa Arab kecuali tanda keluar untuk pulang ke rumah. sangat sederhana. Kita seharusnya tidak perlu mengatakan hal-hal seperti ini, teman-teman. Tapi, lihat ini. Biar saya tunjukkan cuplikan dari Pakistan. Oh tidak, maaf. Ini adalah New York. Kami akan memiliki. Kalian seharusnya tidak membiarkan ini, teman-teman. Kamu seharusnya tidak membiarkan ini. Bukan rasis kalau mengirim orang-orang ini kembali ke negara mereka. Lihat saja mereka. Apa yang mereka bawa ke Amerika? Bagaimana mereka berkontribusi pada masyarakat Amerika? Apa kontribusi mereka? Tidak ada. Mereka sama sekali tidak memberi kontribusi. Setengah dari mereka bergantung pada tunjangan sosial. Dan saya minta maaf untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar buruk. Dari sudut pandang estetika juga. Lihat itu. Apa itu? Deportasi. Deportasi adalah satu-satunya solusi yang manusiawi. Orang-orang ini bukan datang untuk memperkaya kalian. Orang-orang ini datang untuk menghancurkan kalian. Benar-benar menghancurkan kalian. Mereka sendiri yang mengatakan itu. Secara harfiah, begitu banyak video yang sudah saya putarkan untuk kalian sebelumnya. Saya baru saja memutarkan. Sebuah video dari seorang Muslim Amerika. Tapi ada begitu banyak dari mereka di mana-mana. Lihat siapa yang telah kalian pilih. Dengarkan dia. Dia bilang, jangan khawatir, mereka akan jadi pelayan. Mamdani sedang menceritakan bahwa ibunya ingin orang kulit putih berperan sebagai pelayan dalam sebuah film. Hei, mereka membenci rakyat. Dan mereka datang ke negara mereka. Saya benar-benar tidak bisa memahami pola pikir seperti ini. Karena ibu saya membuat film berjudul Misi Bimasalah dan bertemu ayah saya dalam proses itu. Dan saat itu, beliau sedang mencari dana untuk film tersebut dan beliau menceritakan kisahnya. Film itu tentang kisah cinta antara pria Afrika Amerika dan wanita India Uganda. Dan beliau mendatangi seorang pendana dan orang itu berkata,
Di mana after kulit putih dalam cerita ini? Dan Brio menjawab, jangan khawatir, mereka akan menjadi pelayan. Dan kami akan memberi mereka peran sebagai figuran. Dan dia mengajarkan saya bahwa jika kita tidak menceritakan kisah kita sendiri, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dan terlalu sering, kalau bicara soal kisah tentang orang kulit berwarna yang dibuat oleh sesama orang kulit berwarna, kita tidak memiliki pendanaan itu. Orang-orang ini sangat rasis, sangat rasis. Setidaknya beberapa warga New York sekarang sedang melakukan protes. Lihat ini. Saya rasa tidak ada yang merasa terganggu bahwa wali kota-kota ini yang kebetulan Tidak ada yang merasa terganggu bahwa wali kota-kota ini yang kebetulan adalah sahabat Hasan Pika, aktivis yang mengatakan Amerika pantas mengalami tragedi 11 September. Amerika pantas mengalami tragedi 11 September, bro. Saya mengatakannya. Sebuah peringatan 3.000 warga New York. Dia menertawakan kita semua. Teman-teman terdekatnya. Setiap hari. dia tidak hanya mengatakan itu saja. Dia juga mengatakan sesuatu yang lain tentang para tuan tanah. Dia bilang bunuh mereka atau semacamnya. Dia bilang harus ada darah di jalanan. Dia bilang basahi jalanan dengan darah para tuan tanah yang menaikkan sewa. Itu yang dikatakan. Saya hanya mengutip secara bebas. Itulah jenis bahasa yang mereka gunakan. Maksud saya bisa saja cukup sembrono dengan kata-kata saya. Tapi saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang bersifat kekerasan. Karena saya tahu disitulah kita harus menetapkan batasnya. Dia bilang Amerika pantas mendapatkan 9/11. Saya tidak punya rasa patriotisme apapun di hati saya. Karena dia orang Turki. Tentu saja dia tidak punya rasa patriotisme. Dia loyalitasnya adalah kepada Turki, kepada umat muslim dan kepada ideologi komunisnya. Saya mati, para pemadam kebakaran, orang-orang tak bersalah, dan ini akan meletakkan karangan bunga. Laugh at us! Kamu mendukung terorisme? Tanda tanya? Tidak, saya tidak. Saya tidak mendukung Amerika Serikat. Mao Zedong adalah salah satu pemimpin besar di dunia ini. Oke. Muslim radikal mengatakan itu setiap hari. Amerika pantas mendapatkan 9/11. Dan dia adalah sahabat dekat dengan wali kota Mandandi. Tidak. Kamu dalam masalah. Aku tidak sedang menjilat, aku serius. Mimi, kalau kamu mau, aku belum memakainya. Sosialisme, bro. Siapa lagi? Jangan coba-coba rekrut saya diam-diam. Tidak, maaf, tidak. Shishik! Aku satu-satunya orang New York yang masih bersama Maul. Pertama-tama, menurutku Amerika tidak pantas mendapatkan 9/11. Kamu salah. Oh ya sudah. Dan tidak ada yang cukup berani. Kekaisaran tidak pernah mati dengan tenang. Dan kita harus mengakhiri kekaisaran Amerika, bagaimanapun juga. Kamu adalah penerima manfaat dari kekaisaran Amerika? Inilah alasannya teman-teman. Saya tidak percaya pada Tuhan. Tapi ya Tuhan, jika Engkau ada, tolong loloskan RUU ini. Saya ingin hidup untuk melihat hari ketika orang-orang ini ditangkap dan dikeluarkan, dideportasi secara paksa. Setiap hari membuat saya semakin yakin bahwa ini akan terjadi. Ini akan terjadi di Britania Raya. Ini akan terjadi di Prancis dan Jerman. Ini mungkin akan terjadi. Ini akan terjadi di Australia. Tapi Australia harus menjadi jauh lebih buruk sebelum mulai membaik. Tapi ini perlu terjadi di Amerika. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan. Saya tidak bisa memahami hal ini. Ini mengingatkan saya pada orang ini. Ini mengingatkan saya pada si jalang ini. Tentang sesuatu yang sangat serius. Dan yang saya maksud adalah ini. Seperti membakar bendera Amerika. Itu sangat sial. Itu pemandangan yang indah, tapi itu tidak cukup. Kita perlu menghancurkan setiap sistem kapitalis dan imperialis yang ada. Kita perlu menghancurkan pemerintah Amerika Serikat juga. Kita perlu mengirimnya ke Gulag. Orang-orang ini pantas mendapatkan solusi ala Stalin. Sebuah organisasi teroris global sampai benar-benar hancur.
Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang terburuk, paling kejam, jahat, dan menjijikan memimpin kita, karena mereka akan terus membuat dunia menjadi mimpi buruk yang nyata bagi semua orang. Jadi silahkan terus bakar bendera Amerika Serikat yang menjijikan, berlumuran darah, genosida, dan busuk itu yang diciptakan oleh para pemilik budak. Aku benar-benar tidak peduli, tapi pastikan juga kamu melakukan bagianmu untuk membongkar semua sistem yang membuat semua kekejaman di dunia ini mungkin terjadi. Oke, terima kasih dan bebaskan Palestina. Persetan dengan Palestina. Itulah alasannya. Itulah kenapa kamu harus bilang persetan dengan Palestina. Mereka sudah membuat pilihan mereka sendiri. Sekarang kita harus memaksa mereka untuk menerima konsekuensinya. Cabut kewarganegaraan mereka, teman-teman. Mereka tidak pantas mendapatkan paspor Amerika. Mereka tidak pantas mendapatkan perlindungan dan hak istimewa yang didapatkan sebagai warga negara Amerika Serikat. Mereka tidak pantas mendapatkan semua itu. Jadi aku ini propaganda. Tidak, untuk catatan. Tidak, aku tidak sedang membicarakan propagandis. Jadi itulah mengapa kita membutuhkan undang-undang ini, undang-undang Mamdani ini untuk disahkan. Dan aku suka sekali dia menamainya undang-undang Mamdani. Itu benar-benar trolling tingkat tinggi. Tapi lepas dari bercanda, orang-orang ini adalah pengkhianat. Mereka tidak setia pada negara tempat mereka tinggal. Jadi kenapa kita harus setia pada mereka? Kenapa kita harus bersikap baik pada mereka? Kita tidak seharusnya bersikap baik. Semakin lama kita tidak menemukan solusi, semakin keras solusi yang akan diambil. Semakin lama kita menunda ini, semakin keras solusi akhirnya nanti. Dan saya tidak mengatakan solusi akhir dalam arti Hitler. Maksud saya, solusi akhir. Apapun solusi yang akhirnya kita temukan, pada akhirnya akan seperti itu. Itu akan menjadi keras, itu akan menjadi brutal. Orang-orang ini tidak mencintai Amerika. Jadi Amerika tidak punya kewajiban untuk menerima mereka kembali. Dan pertama-tama, batalkan visa mereka. Orang bernama Khalid Mahmud itu, saya rasa dia sudah. Semoga dia segera dideportasi. Saya rasa dia akan dideportasi dalam waktu dekat. Semua upaya bandingnya sudah habis. Mulai dari mereka ini, bukan hanya yang ilegal, bahkan pemegang visa, pemegang green card, lalu akhirnya mulai mencabut kewarganegaraan para pengkhianat ini. Kamu tidak punya kewajiban untuk bersikap baik kepada mereka.